Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng untuk berlangganan. Alhamdulillah untuk sampai saat ini memang sejak awal Juli kita sudah menghadirkan santri, akan tetapi proses kehadirannya itu secara bertahap, tidak secara keseluruhan. Bertahap per 2 minggu, sampai saat ini kehadiran santri kurang lebih sudah mencapai 75% yang hadir. Dan untuk proses pembelajaran santri di kelas kita lakukan sebelumnya karantina. Ketika mereka hadir ke pesantren, karantina selama 2 minggu. Kemudian mereka juga sebelumnya kehadiran mereka itu sudah diawali dengan diminta untuk persetujuan orang tua, kemudian juga antigen ataupun minimal antigen dan PCR untuk hadir ke pesantren. Bro, kenapa budaya kita masalah asalnya tak asal. Nama sini. Iya. Terus ada yang sosial atau fisika? Ada sosial. Pelajaran apa ini? Biologi. Di sini. Iya. Kelas berapa ini? Kelas 6. Kelas 6 BMI. Kelas 6 itu kelas. Ada antigennya Pak, sehingga melembabkan kualitas. Kalau di istana baunya melon. Melon bisa dikatakan. Bau. Melon. Aromanya. Bau itu seperti apa? Netral. Yang netral. Yang awal dulu ya. Oh, yang netral. Nah, itu dari klinik Darun aja. Oh, dari puskesmas ada dari klinik gitu ya? Ini dari puskesmas. Sudah di sakit ya? Sudah ya? Sakit ya. Masih Sinovac ya? Sinovac ya? Lemes kamu. Harapan bro. Harapan. Hari ini didampingi Pak Gubernur, dampingi Wakil Menteri Agama, dampingi pimpinan pesantren Darun Najah, melihat tentang pembukaan sekolah tatap muka, pembelajaran tatap muka di Jakarta, karena Jakarta dianggap sudah memenuhi persyaratan, sudah di level 3 dan tingkat penularannya sudah juga rendah, positivity rate-nya juga sudah akan di bawah 5%, sehingga Jakarta termasuk daerah yang boleh membuka pembelajaran tatap muka dengan persyaratan-persyaratan yang tentu ditentukan. Juga selain penerapan 3M, prokes, kemudian juga
untuk vaksinasi. Saya dengar di Darun Najah ini sudah 80% dari 2.100 santri yang sudah divaksin. Artinya sudah hampir memenuhi herd immunity. Tapi kita harap terus divaksin sampai dengan 100%. Ya, supaya betul-betul herd immunity-nya tercapai. Dengan demikian kita berharap bahwa tingkat penularan di Indonesia, khususnya di Jakarta, itu dapat kita kendalikan karena sudah memiliki tingkat kekebalan melakukan hal yang sama, yaitu yang penting penanganan di hulunya ini, yaitu penerapan prokes, kemudian testing tracingnya cukup seperti yang dilakukan di Jakarta, dan vaksinasi. Kalau 3 ini diterapkan secara ketat, saya kira pasti akan terkendali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Gubernur beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau, Bupati Rokan Hilir, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Ketua Dewan Pembina Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, Ketua dan jajaran pengurus DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia APKASINDO, serta para petani peserta panen perdana program Permajaan Sawit Rakyat yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat hadir pada acara yang membahagiakan dan membanggakan kita ini. Merupakan satu kebahagiaan bagi saya dapat bertatap muka dengan Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, meskipun secara daring, khususnya para petani rakyat. Bapak, Ibu, saudara hari ini berhasil melakukan panen perdana kelapa sawit hasil program Permajaan Sawit Rakyat yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo di tahun 2017. Saya ucapkan selamat atas keberhasilan 105 keluarga petani sawit dengan luas lahan 266 hektar di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Riau, yang terlibat secara langsung dengan kegiatan panen perdana ini. Mewakili petani-petani swadaya lainnya di Indonesia yang juga melaksanakan panen perdana program Permajaan Sawit Rakyat. Hadirin yang saya hormati, sebagai penghasil kelapa sawit terbesar di dunia dan menguasai 55% pasar ekspor global, industri dan perkebunan kelapa sawit memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Industri dan perkebunan kelapa sawit mampu menciptakan kesempatan kerja yang cukup luas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terkait. Berdasarkan data Kementerian Pertanian tahun 2019, jumlah petani yang terlibat di perkebunan kelapa sawit sebanyak
2,67 juta orang, dan jumlah tenaga kerja yang bekerja di perkebunan kelapa sawit sebanyak 4,42 juta orang. Pada tahun 2020 ekspor pertanian tumbuh 15,79% atau mencapai 451,77 triliun dibanding dengan periode yang sama di tahun 2019. Dan pada periode Januari sampai dengan Juni 2021 nilai ekspor pertanian mencapai 277,95 triliun atau meningkat 40,29% dibanding periode yang sama tahun 2020. Khusus untuk ekspor komoditas kelapa sawit di tahun 2020 mencapai 22,97 miliar US dollar atau setara dengan 321,5 triliun. Angka ini naik 13,6% dibanding dengan tahun 2019. Hadirin yang berbahagia, program permajaan sawit rakyat merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan produktivitas kebun sawit rakyat yang masih tergolong rendah, yaitu sekitar 3,7 ton per hektar per tahun, padahal potensi yang dapat dihasilkan bisa mencapai 8 ton per hektar per tahun. Selain sebagai bentuk keprihatinan pemerintah kepada pekebun sawit, permajaan sawit rakyat juga merupakan bagian dari program pemulihan ekonomi nasional yang mampu menyerap banyak tenaga kerja di masa pandemi COVID-19. Sampai dengan tahun 2022, pemerintah mentargetkan permajaan sawit rakyat pada lahan seluas 540.000 hektar untuk tahun 2021. Program ini ditargetkan menyasar seluas 180.000 hektar dengan alokasi dana sebesar 5,567 triliun. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan industri sawit perlu bersatu padu, bekerja bersama dan berkolaborasi. Diperlukan kerjasama yang erat oleh 3 pihak dalam rangka pengelolaan sawit berkelanjutan, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Hadirin yang saya hormati, petani swadaya merupakan aktor utama sektor perkebunan kelapa sawit. Petani swadaya menguasai hampir separuh perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS pada tahun 2019, dari sekitar 14,6 juta hektar perkebunan kelapa sawit, diperkirakan sebesar 6,04 juta hektar atau sama dengan 41,35% dikuasai oleh perkebunan rakyat dengan produksi minyak sawit 16,2 juta ton atau 34%. Pemerintah memandang penting untuk memberikan perhatian khusus kepada perkebunan rakyat, terutama untuk lebih meningkatkan kesejahteraan petani. Terdapat setidaknya 3 klaster yang perlu dikelola dengan baik dalam rangka peningkatan nilai tambah dan perbaikan kesejahteraan petani. Pertama, penguatan sektor hulu yang dilakukan melalui pembibitan dan pengolahan selama masa tanam, peningkatan produktivitas tanaman sawit rakyat, serta tanaman selak dan integrasi dengan ternak atau disebut sebagai pertanian terintegrasi, misalnya integrasi sawit dengan sapi.
Yang keduanya, memperkuat industri hilir. Dilakukan melalui penguatan permodalan, pengembangan dan pengelolaan produksi sawit pasca panen, hilirisasi atau pengembangan dan pengolahan produk turunan dengan nilai tambah tinggi, pengembangan pemasaran dan penguatan pasar sawit, serta tetap menjaga harga CPO. Nah, yang ketiganya adalah peningkatan kualitas SDM yang dilakukan melalui pembinaan, pelatihan, magang, studi banding, dan konsultasi manajemen usaha, serta penguasaan teknologi untuk perbaikan sistem produksi dan kontrol kualitas, pengembangan desain dan rekayasa produk, peningkatan efisiensi penggunaan bahan baku, juga pemerataan teknologi untuk pemasaran. Guna meningkatkan nilai tambah, perkebunan rakyat harus mulai masuk ke industri hilir untuk meningkatkan pendapatan dan peluang pengembangan usaha yang lebih luas lagi. Dalam hal ini, UMKM sawit merupakan sarana yang tepat bagi perkebunan rakyat untuk masuk ke industri hilir. Produksi skala UMKM tidak saja menjadi nilai tambah untuk petani sawit, tapi juga membuka peluang penyerapan tenaga kerja yang lebih luas karena beragamnya produk turunan sawit di Indonesia. Hadirin yang berbahagia, siang hari ini kita juga akan melihat hasil kegiatan pengembangan potensi santripreneur berbasis UKMK, usaha kecil, menengah, dan koperasi sawit di Riau, sebagai bagian dari upaya pengembangan ekonomi sektor real di pesantren. Pemerintah menyambut baik program pengembangan potensi santripreneur berbasis UKMK ini, UMKM sawit ini, sebagai bagian dari upaya pengembangan ekonomi sektor real di pesantren. Dan program ini diharapkan dapat menggerakkan potensi ekonomi pesantren dan melahirkan santripreneur yang berkarakter kuat, mandiri, dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya. Atau saya nyebutnya sebagai Gus Iwan, santri bagus, pinter ngaji, usahawan. Hadirin yang saya hormati, ini juga pengembangan sawit ini bukan hanya sekedar masalah ekonomi, tapi sebenarnya juga perintah agama. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyatakan, huwa ansya'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dialah yang menjadikan kamu dari bumi, dari tanah, dan meminta supaya kamu memakmurkan bumi untuk menjadi kesejahteraan bagi manusia. Salah satu memakmurkan bumi adalah dengan mengolah bumi itu sendiri, dan salah satunya dengan menanam komoditas sawit. Oleh karena itu, mengembangkan sawit rakyat di kalangan pesantren dan para santri itu juga merupakan perintah agama. Bahkan di seluruh semua masyarakat. Sebenarnya pengembangan sawit bukan hanya soal ekonomi, tapi juga amrun diniyun, syar'iyun, ta'miriyun lil ardi. Masalah agama sesuai dengan syariat untuk memakmurkan bumi. Itu saya kira yang perlu mengapa juga para santri harus aktif melakukan upaya-upaya ini. Upaya ini juga sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Apkasindo dalam membantu meningkatkan kapasitas pengetahuan dan keterampilan petani, khususnya petani kelapa sawit. Apresiasi saya kepada Apkasindo yang telah membantu pemerintah dalam mewujudkan petani kelapa sawit yang sejahtera.
Akhirnya saya ucapkan selamat melakukan panen raya, selamat menuai hasil, selamat bergembira, dan jangan lupa untuk senantiasa bersyukur atas apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua. Semoga panen perdana ini menjadi awal peningkatan kesejahteraan petani dan memicu petani rakyat lain untuk mengikuti program PSR. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya menyatakan panen perdana kelapa sawit program Permajaan Sawit Rakyat secara resmi dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai semua upaya yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng untuk berlangganan.